Tahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, tidak terasa sekarang sudah 2019, Alhamdulillah. Dan ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Kemarin waktu umroh, itu oleh-olehnya saya akan sampaikan. Oleh-olehnya ini berita yang kurang menyenangkan yang menyebar di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga, tentang yang namanya jangkrik sama, bukan kecoa, belalang. Jangkrik sama belalang. Iya, punten. Saya akan luruskan dulu ini semuanya. Karena terlalu berlebihan orang menanggapi masalah ini. Iya. Bismillah. Saya sampaikan bahwa hal ini sebenarnya sudah sangat biasa sekali. Jadi alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah, saya tinggal di Mamlakah Saudi Arabia hampir 10 tahun, mungkin 10 tahun lebih. Lalu istri saya tinggal Umi Maki 4 tahun di sana. Selama kami tinggal di sana, kalau lagi musim seperti ini, maksudnya adalah ya hujan, ya musim dingin juga, tumbuh-tumbuhan itu mulai tumbuh. Dan ketika banyak tumbuhan, seperti namanya jangkrik ataupun belalang, tumbuh banyak. Ya, punten dulu nih. Nah, Masya Allah sekarang ini cocoklah dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Pertama, Rasulullah mengatakan tidak akan pernah terjadi kiamat sebelum yang namanya Ardul Arab ini subur. Tumbuh-tumbuhannya, airnya mengalir, sungai mengalir. Itu Rasulullah sudah bicara sekian ribu tahun yang lalu, 1440 tahun yang lalu sudah mengatakan hal demikian. Dan ternyata subhanallah, zaman demi zaman memang benar Rasulullah mengatakan tidak akan pernah terjadi yang namanya kiamat sebelum tanah Arab ini kembali subur, sungai-sungai kembali mengalir, pohon-pohon menjulang tinggi. Kalau sudah terjadi demikian lagi, maka kiamat barulah akan datang. Tapi selagi Makkah ini, padang pasir ini tandus, tidak akan pernah terjadi dulu apa namanya kiamat. Nah punten, dulu berpikir apa benar yang namanya padang pasir itu dulu pernah tumbuh-tumbuhan tumbuh, pernah ada sungai mengalir. Ternyata pertanyaan itu besar sekali dipertanyakan, dan subhanallah para ilmuwan meneliti, mencari padang pasir itu, ternyata Allahu Akbar menemukan yang namanya fosil kura-kura. Berarti sungai dulu menemukan fosil ikan-ikan besar, menemukan punten-punten fosil kera, berarti dulu apa namanya pohon banyak tinggi-tinggi, bahkan menemukan yang namanya apa fosil-fosil gajah, berarti memang semak belukar di situ. Berarti memang dulu demikian. Apakah mungkin akan kembali menjadi subur lagi? Pasti, karena hadis Rasulullah SAW. Saya tidak memperpanjang ini, tapi selama dalam perjalanan Madinah Makkah kemarin itu Masya Allah, yang namanya ilalang itu 1 jengkal lebih mau pada tumbuh. Bahkan kalau kami berangkat misalnya seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, menurut informasi gunung-gunung itu terlihat hijau sekali. Iya. Kalau kemarin pas kami lewat itu sudah mulai hilang hijaunya, tapi kelihatan yang namanya ilalang itu luar biasa. Ini sekarang ini seakan-akan tumbuh mati karena panas lagi, tumbuh lagi mati lagi. Tapi kalau sudah kokoh kekuatan daripada ilalang itu, akar-akarnya akan tumbuh dan akan bertahan terus tumbuh. Akan tumbuh, akan terus kan adaptasi demikian. Akan tumbuh dan Masya Allah punten. Kalau sudah tumbuh pepohonan seperti itu, berarti yang namanya judran ataupun apa namanya, boleh dibilang apa, belalang seperti itu akan apa? Akan banyak. Iya. Atau dikatakan jurad. Iya. Al-jarad itu akan banyak. Jarad ini akan banyak. Seperti belalang, seperti jangkrik akan banyak tumbuh untuk makan di sana. Nah kemarin saya gambarkan. Selama kami tinggal di sana, yang namanya jurad ataupun yang namanya belalang, yang namanya jangkrik, lagi musim begitu, itu biasa kami lihat di Masjidil Haram itu biasa. Biasa. Namun kemarin memang cukup banyak. Pertanyaannya kenapa? Karena memang tumbuhannya pun makin banyak.
Loh kenapa kumpul di Mekah atau banyak ke sana? Sebetulnya tidak di Mekah saja semuanya. Karena pepohonan tumbuh di mana-mana. Namun yang jelas saat itu Mekah itu kan berada di bawah ya. Posisinya di bawah ya. Jadi ini gunung-gunung di atas semuanya nih. Tuhan. Begitu ada angin tumplak semuanya ke bawah sana. Dan setelah itu dibersihkan. Dan subhanallah ini ada yang aneh. Yang anehnya apa? Orang-orang bilang mengatakan ini adalah sesuai dengan azab yang Allah berikan kepada Fir'aun zaman dulu. Ada apa dengan Mekah? Itu orang-orang bicaranya begitu gitu. Sampai di YouTube saya dengar pakai bahasa Arab pula, bahasa Indonesia juga macam-macam. Tidak. Orang menyamakan yang namanya belalang yang datang di Mekah itu seperti belalang yang datang waktu apa? Zaman beda banget, jauh. Kalau yang namanya di Mekah kemarin, belalang itu diinjak aja mati. Misalnya, disemprot aja mati, ditiup pakai angin aja terbang, segala macamnya. Dan berwaktu, kenapa? 3 hari mati, 2 hari mati, selesai. Tapi waktu di zaman Fir'aun belalangnya beda. Kenapa? Kalau yang kemarin atau yang sekarang kita tahu belalang itu makanannya apa? Ya ada daunan, begitu ya. Tapi di zaman Fir'aun yang namanya belalang turun pada waktu itu bukan makan apa? Bukan makan daun, bukan makan, tapi yang dia makan itu besi. Besi yang dia makan. Besi apa? Nih kalau engsel-engsel pintu itu habis dimakanin. Akhirnya apa? Semua pintu yang di Mesir tumbang, semua yang pintu di Mesir jatuh. Kenapa? Karena yang namanya apa? Giginya itu memakan daripada besi-besi yang ada. Jadi pintu roboh. Kenapa? Setiap yang dari besi dimakan. Sementara biasanya besi itu untuk kekokohan rumah kan? Nah kalau seandainya besinya dihajar, rumah apalagi yang kuatnya? Sudah reyot, sudah hancur. Makanya dan ini waktu zaman Nabi Musa. Allah kirimkan Jurad ini kepada Fir'aun yang serakah. Demikian adanya maka hancurlah. Dan tidak mati, susah dimatikan. Maka yang bisa menghentikannya adalah Allah Subhanahu wa taala atas doanya siapa? Nabi Musa. Ada yang mengatakan, tuh zaman Nabi Musa aja dikirim yang namanya apa? Jurad, ya. Yang namanya Jarad ini dikirim untuk siapa? Untuk Fir'aun. Sekarang juga di Mekah dikirim. Astagfirullah, terlalu berlebihan. Itu adalah keluar dari mulut orang-orang yang tidak mencintai Mekah. Bahkan kalau lihat dari sejarah 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu di Mekah ini dalam sejarah disampaikan, iya kan pernah ada gambar, ibu pernah lihat di Mekah pernah kebanjiran, lihat nggak? Pernah lihat nggak gambarnya? Bisa dilihat di YouTube juga, ya. Pada zaman itu 40 tahun yang lalu diperkirakan atau 35 tahun yang lalu di Mekah ini pernah kejadian yang sama, bahkan lebih dahsyat. Kenapa? Karena ketika masuk Ka'bah udah nggak bisa ngelihat Ka'bah. Kenapa? Ka'bah tertutup semua dengan belalang. Ka'bah itu semua tutup dengan belalang. Bahkan orang yang sholat di situ, belalang ada di sini semuanya. Pada numpul semuanya. Pada waktu itu. Tapi waktu itu nggak menyebar. Kenapa? Karena belum ada WhatsApp. Iya. Karena tidak terlalu banyak orang yang membenci Mekahnya. Kalau sekarang ini sedikit-sedikit kirim. Sedikit, wah itunya apa namanya? Kata-katanya itu mengerikan sekali. Apa dan apa dan apa dan apa. Na'udzubillah. Tolong luruskan. Yang keluar dari kata-kata itu dan ibu nggak ikut nyebar-nyebar. Ibu punten. Pengalaman saat ini kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan apapun, seandainya kita ini ragu, nggak usah dikirimkan. Menimbulkan fitnah nggak usah dikirimkan. Apalagi berkaitan dengan Makkah, apakah berkaitan dengan Quran, atau berkaitan dengan ulama, berkaitan dengan guru-guru kita, berkaitan dengan habaib, berkaitan dengan masyayikh, dengan para kiai, nggak usahlah, udah nggak usah di-share aja, biarin aja. Kenapa? Daripada menimbulkan apa? Fitnah. Nanti bunda akan ditanya sama Allah, kenapa kamu share itu? Emang tujuannya kamu apa? Apakah ingin memalukan dia? Apakah ingin mencemohkan dia? Apa ingin? Udahlah biarin aja, cukup berhenti di kita, jangan disebarkan lagi. Ngeri. Dikirimkan, punten. Nah ini adalah sesuatu hal yang kemarin ini minta diluruskan oleh para alim ulama di sana. Kemarin kebetulan di hari Jumatnya itu kita kumpul dengan beberapa guru, beberapa masyayikh, lalu mengatakan tolong sampaikan kepada jamaah. Maksudnya waktu itu kami lagi bawa jamaah di sana, iya, di mana di Mekah. Tolong sampaikan ke jamaah bahwa ini adalah isu yang tidak benar. Coba kalian sekarang lihat di Mekah waktu itu, lihat di Ka'bah, apakah sebanyak itu? Ya, emang ada, tapi nggak banyak seperti yang apa dalam foto. Kenapa waktu itu banyak? Jawabannya juga simpel. Kalau misalnya di sini nih lagi musim laron. Musim laron berapa minggu? Semalam. Nah itulah kayak begitu. Begitu ada laron, jepret foto, rumahnya diserang laron karena banyak dosa. Nggak begitu juga.
Ibu kira-kira ketawa nggak? Itu malah orang biasa gitu ya. Karena kita ini nggak pernah mengenal Mekah, begitu digituin, iya ini kira-kira biasa aja. Nih di sini nih ada berapa lampu, berapa titik lampu, 1, 2, 3, berapa titik lampu, gelap semuanya. Laron ngumpul nggak di tempat-tempat itu? Ngumpul kan? Setelah ngumpul biarin, dikumpulin jadi banyak nggak? Jatuhkan kumpulin jadi banyak nggak? Padahal cuma serumah begini, begitu dikumpulin banyak, apalagi kalau 4 hektar dikumpulinnya. Kelihatan banyak kan? Banyak banget. Ya iyalah, 4 hektar dikumpulin semua yang ada dalam satu tempat, jadilah banyak demikian. Hanya kenapa? Itulah orang-orang yang tidak senang terhadap syariat Islam, diapakan? Ya itu dia, diapa-apakan coba. Iya, didramatisir ataupun dikata-kata, dijelek-jelekan, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya dengan mengatakan enggak ada, itu adalah hal biasa seperti itu. Kenapa? Itu hanya orang-orang yang tidak senang saja terhadap syariat Islam, tidak senang terhadap Makkah, ingin mengotori Makkah, maka dikata-katakan dengan ucapan-ucapan yang tidak bagus. Bisa dipahami ya? Kalau dalam sampai ada dikutip ayatnya itu, katanya dalam suratul Araf ayat itu kan berkaitan dengan Fir'aun, ya. Fa arsalna alaihimut tufan. Allah berikan tufan, lalu wal jarad, dia bilang tuh jarad, Fir'aun juga dikirim jarad. Jarad itu semacam belalang, semacam apa tadi? Jangkrik, ya pemakan dedaunan itulah. Tapi kalau zaman Fir'aun bukan daun yang dimakan, tapi apa tadi? Besi, itu saking dasar. Wal qummal, kutu, di mana-mana kutu. Sehingga kalau orang diam saja begini, kutu bisa naik, makanya harus begini-begini tuh kakinya tuh. Biar apa? Biar kutunya nggak naik. Iya, di mana-mana kutu. Sampai dikatakan waddafadi dengan apa? Dhafadi itu apa? Katak. Di mana-mana katak. Kalau waktu itu di zaman Fir'aun, iya, ketika Allah kirimkan katak, orang bicara nggak begini tapi tutup begini. Kamu di mana? Apa kabar kamu? Kenapa? Kalau kebuka masuk. Iya. Sampai makan pun harus tutup begini. Makan sambil tutup begini. Tutup. Kenapa? Kalau mau begini, masuk duluan. Subhanallah, ini katak itu saking banyaknya pada waktu itu. Selanjutnya apa lagi? Dam. Allah berikan apa? Dam itu darah. Iya. Dikatakan wadam. Dam itu darah. Semua menjadi darah. Semua darah. Ini buka air jadi darah, minuman jadi darah. Bikin sayur udah jadi, begitu ditutup, begitu mau dimakan jadi darah. Air kelihatan putih, begitu mau diminum jadi darah. Semua jadi darah. Nah itulah adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun saat itu yang sombong di dunia. Iya. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak sama namanya al-jarad waktu datang zaman Fir'aun dengan jarad yang ada di kota Mekah saat-saat ini. Kenapa divariasikan begitu? Itu orang-orang yang tidak senang saja. Ya, mungkin itu oleh-olehnya ya. Jadi mengatakan apa yang paling bagus untuk kita ketahui itu adalah hal biasa. Masih ada yang nyimpan sekarang di handphonenya gambar itu yang belum kehapus? Iya, kalau ada yang ada pernah baca tapi kan pernah lihat kan? Iya, di Facebook semuanya, cuma perasaan kita apa waktu itu belum lihat. Oh iya ya. Sekarang sudah tahu, oh ternyata biasa ini ya. Udah biasa, subhanallah, itu udah biasa. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ini dia tentang masalah apa namanya? Tentang masalah jarad ataupun yang namanya belalang atau jangkrik. Hari ini Masya Allah, kita masuk pelajaran kita setelah Sulhul Hudaybiyah. Masih ingat Hudaybiyah? Wajahnya wajah bingung yang mana ini. Oh ya, yang mana gitu ya Sulhul Hudaybiyah ini. Tapi yang jelas Sulhul Hudaybiyah udah selesai. Bunda bisa cek pelajaran yang lalu di YouTube-nya masih ada. Hari ini Bunda, Sulhul Hudaybiyah ini adalah perjanjian orang mukmin, singkatnya nih, bersama orang-orang kafir Quraisy. Bunda simak baik-baik. Yang paling memusuhi Rasulullah dan orang Islam dalam bergerak dakwah itu adalah siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sana jegal, Rasul begini jegal, Rasul begitu jegal, itulah kafir Quraisy. Dan sekarang Rasulullah dengan kafir Quraisy sudah gencatan senjata selama 10 tahun. Masih ingat ya? 4 poin itu kan? Nggak ada peperangan kan? Maka sekarang Rasulullah tidak ada lagi perang bersama orang Quraisy karena selama 10 tahun gencatan senjata. Simak baik-baik Bunda. Waktu 10 tahun ini musuh utama yang paling nomor wahid saat itu, ya, apa yang dilakukan? Harus dimanfaatkan. Bagaimana cara manfaatkannya? Manfaatkannya kita dakwah keluar. Kemana? Raja Romawi, Raja Persia, raja yang namanya di Habasyah, Ethiopia, raja di Bahrain. Jadi sekarang kata Rasulullah, waktunya untuk memanggil
untuk kirim surat ke raja-raja. Kenapa? Karena sekarang orang Quraisy tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah menghalangi lagi. Maka Rasulullah saat itu nomor satu yang mana? Saat Rasulullah kirim surat kepada yang nomor satu saat itu adalah bangsa Romawi. Kenapa? Karena bangsa Romawi baru saja mengalahkan peperangan bersama Persia. Itu ada dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tahu ayatnya dan paham yang kata-katanya. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Saat itu, punten, saat itu fi bid'i sinin, saat itu Romawi perang bersama Persia. Kalah Romawi. Tapi beberapa saat Romawi menyerang Persia lagi dan Persia menang. Sama simak baik-baik ini agar tahu di bagaimana skenario Allah. Saat Romawi menang dan Persia kalah, tapi kalah juga mereka bertahan lagi dan tetap kerajaannya ada. Nah, saat itu Raja Romawi berada di Istanbul. Iya, Istanbul tuh sekarang mana nih? Turki. Dia nazar, kalau menang dalam peperangan melawan Persia, saya akan berhaji ke Palestina. Berhaji itu artinya menyengaja datang ke Palestina. Haji itu secara lughah, secara bahasa menyengaja. Tapi sekarang ini kalau haji itu datangnya kemana? Ke Mekah. Umroh itu artinya adalah berkunjung. Kalau saya bilang, ibu saya mau umroh ke rumah ibu Secara bahasa benar aja, saya mau berkunjung ke rumah ibu. Tapi ibu bilang, sesat abi, dari mana ini, nggak syar'i itu bahasanya. Iya. Kenapa? Karena apa, yang benarnya itu bukan bilang umroh tapi berkunjung. Tapi yang namanya berkunjung itu ya umroh. Tapi sekarang umroh ini sudah menjadi bahasa dimiliki untuk ibadah khusus ke tanah suci umroh. Bisa dipahami ya? Haji seakan-akan untuk pelaksana, tapi haji itu menyengaja, umroh itu berkunjung. Nah, punten. Saat itu raja yang namanya Romawi, Raja Herkul, dengan mengatakan, menang, saya nazar berangkat kemana? Ke Palestina. Masyian, jalan kaki. Dari Istanbul. Karena saking gembiranya menang melawan apa? Persia. Kalau bahasa Perancisnya pakaulan. Subhanallah. Apa pakaulan itu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Bahasa Sunda itu mah ya. Pakaulan itu apa ya? Ya nazar. Jadi gini. Kalau misalnya saking gembiranya barang yang paling dia cintai dikasih. Saking gembiranya. Saking senengnya, pokoknya kalau anak saya lulus nih ya, bukan nazar-nazar yang lainnya, tapi ini pokoknya kalau kamu lulus nih, saya mau teriak di luar, "Woi, anak saya jadi apa?" begitu. Saking senengnya itu. Subhanallah, ini pun pokoknya kalau anak saya kalau menang melawan Persia akan jalan kemana? Palestina apa? Jalan kaki, jalanlah. Sampailah ke Palestina. Simak baik-baik Bunda. Sampailah ke Palestina. Siapa yang pas sampai ke Palestina? Siapa yang sampai ke Palestina? Siapa? Raja Romawi sampai ke Palestina. Begitu tiba di Palestina Raja Romawi ini, Masya Allah, diam di Palestina karena tahu Palestina ini adalah tempatnya para nabi dulu. Dia tinggal di Palestina. Saat di Palestina, dalam beberapa riwayat, dalam beberapa kisah, berbagai macam cerita, namun maknanya sama. Ada seseorang yang mana seseorang ini berasal dari Arab, tapi sebelum datang orang ini, si raja ini, Herkul ini, sampai ke Palestina, bermimpi di sana. Atau ada satu isyarat, tapi beberapa ulama menyatakan mimpinya apa? Mimpinya kalau kerajaannya ini akan tumbang oleh kerajaan orang-orang yang dikhitan. Tahu dikhitan? Disunat. Makanya begitu bangun dia, kumpulkan para uskup, kumpulkan para pendeta. Wahai para pemuka istana, aku ini punya mimpi dan ini adalah firasat buruk. Sesungguhnya kerajaan yang besar ini rasa-rasanya akan tumbang. Tumbangnya adalah oleh sekelompok orang yang disunat. Maka, lihat nih, gaya-gaya Fir'aunnya keluar. Maka, mulai hari ini, tolong cek siapa orang-orang yang disunat, bunuh. Bisa dipahami Bunda? Orang-orang disunat, bunuh. Lalu kata, tenang dulu, iya. Lalu kata siapa Bunda? Kata siapa? Kata raja ini dengan mengatakan, wahai para uskup, wahai yang namanya para pendeta,
yang disunat itu orang mana saja? Jawab Yahudi, berarti Yahudi bunuh semuanya. Karena Yahudi itu adalah yang disunat. Maka mulailah operasi setiap Yahudi bunuh. Setiap Yahudi bunuh. Kalaulah seandainya tidak ada peristiwa yang akan saya sampaikan, mungkin Yahudi habis saat itu oleh Raja Herkal. Bunuh setiap, oh ini sunat, bunuh. Kenapa? Karena akan hancur kerajaannya oleh orang-orang yang disunat. Sedang operasi membunuh orang Yahudi, terus gencar untuk yang disunat itu dibunuh. Tiba-tiba ada seorang orang Arab yang datang juga ke Syam, untuk apa? Dalam keadaan berdagang, bersengketa dalam perdagangan di sana, akhirnya ribut, ditangkap oleh siapa? Oleh pegawai istana Herkal yang sedang berada di mana? Di Palestina. Iya, di Palestina, ditangkap. Kamu ini bukan orang sini juga, bikin ribut lagi. Dibawa sama pegawai istana. Dari mana kamu? Saya dari bangsa Arab. Iya, punten. Karena di luar agak hujan, iya, ataupun hujan, jadi tolong jamaah agak merapat biar di dalam dapat tempat. Iya, kasihan tempatnya biar dapat. Nanti insya Allah kita akan kumpul di sorga seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kalau saya nggak bisa mundur lagi ya punten, ini udah mentok. Iya. Silakan merapat. Si waktu 1 menit untuk merapatnya punten, jazakumullah khair. Iya. Silakan kasihan yang di luar biar dapat tempat, masya Allah. Punten, ibu tahu nggak? Dalam hadis Rasulullah tafasahu wa tawasau. Ibu, begitu ibu geser tempat ini untuk teman kita geser, hakikatnya pintu surga dibuka. Masya Allah. Geser lagi, pintu surga kebuka. Tapi gesernya bukan hanya geser tubuh, hatinya pun digeser, legowo. Jangan maju lagi. Itu mah nggak dapat itu. Itu nggak dapat. Tapi sambil geser sambil senyum. Silakan. Masya Allah. Silakan. Udah tahu mentok, udah tembok. Silakan. Udah. Udah ya, alhamdulillah, masya Allah. Ternyata cukup masih, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Sampai di mana tadi? Nah, ini penting. Kadang-kadang kita ingin mengetahui sirah seperti ini. Dari mana? Ini saya sampaikan. Akhirnya orang Arab ketangkap. Begitu ditangkap, kamu orang mana? Orang Arab. Ngapain ke sini? Saya berdagang. Kenapa ribut begini? Saya begini. Biasa di pasar ada yang ribut gitu kan. Setelah itu, kamu nggak tahu diri. Kamu pedagang dari luar datang ke sini bawa ribut aja. Iya, dihukum. Iya, silakan kalau dihukum. Langsung mikir para prajuritnya. Coba cek, jangan-jangan di khitan. Dicek di khitan. Bingung, kamu Yahudi? Bukan. Kok di khitan? Emang yang khitan di Yahudi saja? Orang Arab semua di khitan. Kata raja, waduh mampus ini. Kenapa? Gimana sekarang? Ternyata yang di khitan itu bukan Yahudi saja. Ternyata apa? Bangsa Arab pun di khitan. Sampai ke raja, kata Raja Herkal, waduh masalah kalau gini. Ternyata yang di khitan itu bukan Yahudi saja. Dipanggil, coba panggil orang itu. Panggil, ketemu langsung dengan Raja Herkal. Kata Herkal mengatakan, kamu bukan Yahudi? Bukan. Dari mana? Kamu. Dari mana? Saya Arab. Bahasanya pun nggak nyambung, di Arab. Pakai penerjemah, ya. Ditanya, memang orang Arab itu di khitan semuanya? Nggak ada orang Arab yang tidak di khitan. Semua orang Arab di khitan. Ada berapa jumlah? Banyak. Jumlah Arab kabilah banyak. Subhanallah. Hanya, waduh, akhirnya bingung ini raja ini. Kata raja bilang, begini aja, saya mau nanya. Ada peristiwa besar apa di Arab saat ini? Tanya. Pas saat kejadian dia bertanya atau kejadian orang Arab ini masuk ke sana, itu Rasulullah sedang sulh Hudaybiyah atau kejadian sudah perang Badar, sudah perang Uhud, sudah perang Khandaq, sudah terjadi. Nah, orang Arab tahu kan? Ketika ditanya orang, ada kejadian apa di Arab saat ini? Jawab, saya orang Arab dan saya tahu peristiwa yang sekarang lagi heboh lagi di Arab. Lagi ngehit berita ini. Lagi rame. Lagi berita kekinian. Ya boleh dibilangnya gitu. Lagi viral beritanya. Ditanya, berita apa? Ada seorang yang ngaku nabi namanya Muhammad. Oh, ini mungkin yang dapat menjatuhkan kerajaanku. Apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Saya cuma tahu Muhammad ngaku nabi dan heboh banget di semenanjung Arab. Tapi saya nggak tahu lebih apa, nggak tahu lebih panjang lagi. Kalau gitu,
sudah selesai urusan kamu, pulang, panggil semua pegawai istana. Wahai semua para pemuka istana, saya ingin tahu, coba cari di Syam ini, kali ada orang Arab selain orang tadi yang lebih hebat, lebih berpendidikan, lebih mantap, dan kalau bisa orang Arab itu adalah yang berasal daripada keturunan yang ngaku nabi kalau ada, ataupun yang kenal benar terhadap nabi yang ngaku Nabi Muhammad itu. Cari. Maka saat itu perintah daripada raja yang namanya prajurit mencari di Syam, di Palestina, siapa-siapa yang bangsa Arab. Qadarullah bunda, qadarullah. Ini setelah Sulhul Hudaybiyah ini kejadiannya ya. Qadarullah, di Syam sedang ada pamannya Rasulullah, siapa? Abu Thalib sudah wafat. Abu Jahal kafir. Bukan. Abu Sufyan. Iya. Abu Sufyan. Tahu kan Abu Sufyan? Pernah dengar lah gitu ya. Abu Sufyan bersama pasukannya sedang berdagang di Syam. Begitu dikumpulkan dengan kudanya, ya ma'asyarna, wahai semua manusia, ayuhan nas diteriakan. Siapa di antara, pakai kuda, siapa di antara kalian yang berasal dari Mekah? Raja Hirqal mengundang. Siapa berasal dari Mekah? Raja Hilkar mengundang. Oh, siapa yang nggak mau diundang sama raja? Maka orang-orang yang Arab itu kami. Ya kami itu ya grupnya daripada Abu Sufyan. Kamu Mekah, kamu Arab. Iya, silakan diundanglah ke kerajaan. Di depan siapa? Di depan Raja Hirqal. Kata Raja Hirqal, kalian bangsa Arab, iya terima kasih kalian datang kemari. Saya langsung terjemah bahasa Indonesia ya. Iya, biar cepat ya. Iya. Silakan datang kemari, terima kasih. Engkau telah datang ke tempat ini. Lalu dia mengatakan, ya kami juga senang bisa berjumpa dengan Paduka, wahai Tuan Raja. Ditanya, apakah kalian mengenal yang namanya seorang mengaku Nabi? Jawab semuanya, ya kami mengenal namanya Muhammad. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya tentang Muhammad ini? Maka Abu Sufyan, saya. Dia adalah bagian daripada nasabku dan bagian daripada keluargaku. Kata Raja Hirqal, syukur kalau gitu. Kemari ke depan. Duduk di depan. Dipunten. Duduk di depan. Siapa yang duduk di depan ini? Abu Sufyan. Abu Sufyan duduk di depan. Lalu Abu Sufyan ini setelah itu, semua orang-orang Arab, grupnya Abu Sufyan, duduk di belakang. Ditanya, wahai Fulan, siapa namamu? Abu Sufyan. Bagaimana kedekatan dengan Muhammad? Satu nasab, satu keturunan, Quraisy. Ditanya lagi, demi Allah, saya akan bertanya kepadamu. Jangan sekali-kali kamu bohong. Wahai kalian yang hadir di sini, ma'asyarul Arab, kalau kalian mendengar bohong dia dalam ucapannya, cukup angkat tangan saja. Aku tahu dia bohong. Bisa dipahami nggak bunda? Kan mendengarkan semuanya kan? Nih saya akan bertanya kepada Abu Sufyan, kalau dia bohong, kalian nggak usah bilang dia bohong, nggak usah bilang. Dia angkat tangan aja. Saya nggak bisa naik. Jadi nggak bakal tahu Abu Sufyan siapa yang mengatakan dirinya bohong. Karena apa di belakang semuanya kan? Bisa dipahami nggak nih? Misalnya ada di sini ada satu orang, semuanya nih. Kalau dia bohong, angkat tangan. Satu orang atau siapa yang angkat tangan? Ibu nggak tahu siapa yang mengatakan dirinya bohong. Abu Sufyan, ini akan aku tanya dengan berbagai macam pertanyaan. Jika kalian merasa bohong tidak sesuai dengan jawabannya, cukup kalian angkat tangan saja kalau aku tahu dia bohong. Kata Abu Sufyan dalam hatinya, seandainya aku bohong, semua nggak bakalan ada yang angkat tangan. Kata Abu Sufyan, kenapa? Karena dia ini fans aku gitu. Kata Abu Sufyan, iya. Karena Abu Sufyan ini ada orang nomor satu di antara mereka, nggak mungkin lah, nggak ada yang berani sama Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan bilang, tapi aku ini nggak mau punya gelar pendusta. Nanti kalau aku bohong, orang nggak bakalan ada yang ngangkat. Tapi begitu pulang, orang akan bilang, kamu bohong tadi, nggak mau saya itu. Maka saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya. Bisa dipahami nggak bunda? Kadang-kadang punten, ibu lagi ngomong bersama suami datang, gitu kan. Begitu ditanya, udah makan belum? Gitu kan. Kata suaminya, padahal mah udah tadi makan. Istrinya bareng, kata suaminya, belum nih mau cari makan. Istrinya tahu nggak dia bohong? Tahu kan? Nggak mungkin, bohong ya dia bohong. Mungkin gitu nggak istrinya? Ibu pernah nggak suami bohong di depan ibu untuk orang lain dan ibu diam? Pernah nggak?
Atau ibu pernah nggak ibu bohong di depan suami dan suami tahu ibu bohong, tapi suami diam, pernah kan? Diam. Nggak mungkin. Tapi walaupun suami tidak bilang kamu bohong bu, gitu kan? Tapi punten suami tahu kalau dia bohong dan begitu pulang ke rumah, mama bohong tadi, gitu kan? Atau mama bilang istri, bapak bohong tadi. Nah, Abu Sufyan nggak mau. Kalau pulang nanti dibilang sama teman-temannya tuh, kamu bohong tadi. Nggak mau itu. Makanya Abu Sufyan bilang, saya mau jujur. Walaupun saya bohong, nggak mungkin di belakang saya angkat tangan. Tapi saya ini bersumpah tidak akan pernah bohong. Kenapa? Karena walaupun dia tidak berani angkat tangan, saya tidak mau orang mengatakan bohong sama saya. Saya nggak mau. Bayangkan saja Abu Sufyan aja sekelas itu nggak mau bohong. Keren, luar biasa. Lalu duduklah bersama Herkal. Punten, ini pertanyaannya nih. Ini ada dalam Sahih Bukhari hadis ini. Tapi saya kutip saja. Dikatakan, Abu Sufyan, saya tanya, iya. Kaifa dikatakan pada kalimatnya, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya dengan dia? Maksudnya kamu turunan dengan dia itu dekat apa enggak? Jawabannya, huwa fina dzu nasab. Kami sangat dekat sekali kekeluargaan dengannya. Subhanallah. Tanya lagi. Kata Herkal, iya. Fahal qala hadzal qaulu minkum ahadan qad qabla? Abu Sufyan, apakah sebelum Muhammad ngaku nabi ini, apakah ada sebelumnya abangnya atau kakeknya atau omnya ataupun di atasnya atau tetangganya yang ngaku nabi? Apakah ada sebelumnya ada yang mengaku nabi sebelum Muhammad ini di Mekah? Jawab, la, nggak ada. Ini orang pertama kali ngaku nabi ini. Jawab lagi pertanyaan. Fahal kana min abaihi min malik? Apakah kakeknya atau bapaknya raja? Jawab, la, bukan. Bapaknya biasa saja. Kakeknya bukan raja. Hanya apa? Ya hanya pemimpin-pemimpin Quraisy saja. Jadi istilahnya apa namanya? Orang yang berpengaruh saja. Tapi bukan raja. Kalau raja kan ada ajudannya, ada tentaranya, ada pasukan. Itu raja kan? Iya. Bukan raja. Selanjutnya. Dikatakan fa asrafun nas ittabau am du'afaahum. Apakah yang mengikuti Muhammad itu orang kaya apa orang yang miskin? Apa orang terhormat apa orang-orang budak? Jawabannya matan bal du'afaahum. Para pengikut yang banyak ke Muhammad itu adalah orang-orang yang paling lemah, banyak kan? Bilal, kita kan? Bilal bin Rabah, diam lagi. Setiap bertanya raja ini dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan lagi. Ini harus tahu. Ayaziduna am yanqusun? Sampai hari ini pengikut Muhammad itu bertambah banyak apa berkurang? Jawaban, bal yazidun. Tiap hari nambah. Jujur Abu Sufyan ini. Tanya lagi. Fahal yartad ahadan sukhtatan lidinihi ba'da ayyad khulafi? Apakah ada orang yang keluar dari agama Muhammad setelah dia masuk agama Muhammad? Maksudnya murtad? Jawaban Abu Sufyan, tidak ada. Sejauh ini yang masuk Islam tetap Islam. Lalu nggak keluar lagi. Subhanallah. Ditanya lagi, fahal kuntum tattahimuna bil kadzib qabla ay yaqulu ma qal? Apakah sebelum dia Muhammad mengaku nabi, apakah terkenal dia ini pendusta atau pernah berdusta? La, bal kami mengenal dia adalah al-amin, dapat dipercaya, dan kami nggak pernah dia mendengar dusta. Jujur Abu Sufyan ini. Pertanyaan lagi mengatakan, fahal yaghdur? Apakah pernah mengingkari janji Muhammad ini? Jawaban, tidak. Dan saya tidak tahu. Kenapa? Karena kami saat ini 10 tahun dalam gencatan senjata. Bisa dipahami ya? Tapi selama ini nggak pernah dusta. Jawaban lagi. Dikatakan fahal qataltumu? Apakah engkau pernah berperang bersamanya? Maksudnya apa? Memeranginya. Jawaban dengan mengatakan, ya, kami pernah memeranginya. Bagaimana perangnya? Fa kaifa kana qatalakum? Bagaimana perangnya? Jawabannya, al harbu bainana wa bainahu sujal. Perang kami kadang menang, kadang kami kalah. Di Badar kami kalah, menurut dia. Di Uhud kami menang, menurut dia. Punten, di Badar kami kalah, tapi di Uhud kami menang, menurut dia. Di Khandaq kami tidak menang, kami tidak kalah. Kata siapa? Abu Sufyan. Dikatakan, kata Herkal, wa madza ya'murukum? Terus apa yang diperintahkan oleh Muhammad ini kepada kalian? Jawab, Muhammad itu menyuruh kami untuk ubudullah wahdah, menyembah kepada Allah yang esa. Meninggalkan semua berhala-berhala yang ada di depan kami.
di Ka'bah. Jadi memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah saja yang esa. Wala tusyriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik kepadanya. Watruku ma yaqulu aba'akum, tinggalkan perkataan-perkataan syirik menurut bapak-bapak kalian. Maksudnya apa? Keturunan apa? Nenek-nenek moyang kami. Wa ya'muruna bis salat, memerintahkan kepada kami salat. Was shadaqah, memerintahkan kami sedekah. Wal afafu wasilah, untuk saling memaafkan dan saling menyambung silaturahim. Diam raja itu. Lihat Bunda Yanda, perhatikan baik-baik. Raja itu mengatakan, dengarkan Abu Sufyan, kata raja, saya bertanya kepadamu bagaimana nasabnya, kamu jawab nasabnya adalah sangat dekat dan sangat kita ketahui. Memang Nabi ini nasabnya jelas. Saya tanya apakah mereka ini ada sebelumnya ada yang Nabi? Kamu jawab belum ada Nabi sebelumnya. Memang kalau ada yang ngaku Nabi sebelumnya berarti Muhammad ikut-ikutan. Tapi belum ada yang ngaku Nabi sebelumnya, memang Nabi tidak pernah ikut-ikutan. Jawab lagi, setelah aku tanya kepadamu, apakah ada rajanya, apa ada keluarganya yang raja, atau ayahnya raja, atau kakeknya raja? Kamu bilang tidak. Berarti kalau dia bapaknya raja atau kakeknya raja, berarti dia ingin menjadi raja seperti kakak atau ayahnya. Lalu aku tanya lagi, apakah para pengikutnya orang-orang yang terkemuka, apa orang-orang yang rendahan, orang kaya, apa orang miskin? Kamu bilang orang-orang yang lemah. Memang Nabi itu para pengikut awalnya orang-orang lemah. Ini kata siapa ini? Hilker. Hilker ini tahu tentang agama Nasrani, tahu tentang yang namanya apa? Injil, tahu dia. Lalu mengatakan, dan saya tanya apakah berkurang atau bertambah pengikutnya? Dan kamu bilang bertambah. Memang para nabi itu pengikutnya selalu bertambah. Nggak ada ceritanya nabi berkurang. Nggak usah jauh-jauh Bunda, sampai hari ini punten. Nggak usah pengikut-pengikut. Ada nggak sekarang yang namanya masjid setelah dibangun, lama-lama akhirnya apa? Ibu bapak mau renov, kenapa? Direnov masjid, mau dikecilin masjidnya. Ada nggak pengecilan masjid? Nggak ada. Yang ada apa? Perluasan. Sampai hari ini, sampai detik ini nggak ada masjid pengecilan, yang ada perluasan. Coba, ini nggak cukup diluasin, nggak cukup ditingkatin. Ini nanti nih Masjid Widatul Ummah nih, insya Allah ada perluasan lagi. Jamaah tergantung, berarti masjid luas berarti jamaah banyak. Kalau jamaah nggak banyak, ya nggak begitu. Ini kami pesantren yang ada di Kasrul Muhajirin di Tasikmalaya. Kemarin udah cukup masjidnya, ternyata nggak cukup. Sekarang ini dilebarin kemana? Ke belakangnya. Waduh kasihan kalau hujan. Kalau Jumatan hujan kan repot. Akhirnya apa? Punten-punten agak benar. Akhirnya apa? Di dalam dinaikin, ditingkatin atas. Ini lagi dibangun untuk di tingkat atasnya. Kenapa? Ya atasnya disuntik aja. Biar apa? Biar jamaahnya bisa naik nampung di atas. Subhanallah. Kenapa? Nggak ada cerita pengurangan masjid. Yang ada apa? Itulah rumah Allah. Pengikut Nabi pun tidak akan pernah berkurang. Justru apa? Bertambah. Dan Nabi itu akan selalu bertambah. Kata siapa? Kata raja siapa? Raja Herkal. Punten, ini penting sekali untuk diketahui oleh kita. Bukan hanya itu. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Lalu kata Raja Herkal dengan mengatakan, apakah kalian pernah sebelum dia mengaku Nabi terkenal dengan pendusta? Dia bilang, enggak, justru terkenalnya dengan apa? Al-Amin. Memang Nabi ini terkenal sebelum jadi Nabi adalah orang yang jujur. Apakah pernah melanggar perjanjian? Kamu bilang belum pernah. Apakah diperangi? Kamu bilang perangi. Memang Nabi diperangi. Apakah menang selalu? Apakah kalah selalu? Kadang menang, kadang kalah. Memang Nabi demikian. Semuanya. Apakah yang diperintahkan oleh Nabi? Untuk apa? Untuk menyembah pada Allah yang esa, meninggalkan perkataan-perkataan syirik, untuk selalu menyambung silaturahim. Kata Herkal, ini adalah seseorang yang mengaku Nabi adalah Nabi. Ini kata-kata yang paling kuat di sini. Sampai Abu Sufyan kaget. Fa in kana ma taqulu haqqan, kalau benar apa yang kamu jawab itu benar dan sesuai dengan apa yang ada, fasayamliku maudhi'u qadamayya hatain. Muhammad itu akan sampai ke tempat kakiku di mana berpijak. Dan dia akan menguasai di mana kekuasaanku saat ini ada. Bisa dipahami nggak nih? Ini kata-kata sangat ngejel banget kan? Kalau memang benar apa yang dikatakan itu adalah demikian, maka demi Allah yang namanya Muhammad ini akan sampai ke tempat kakiku di mana aku berpijak, dan dia akan menguasai tempat-tempat di mana aku menguasainya. Maksudnya apa? Kekuasaanku akan tumbang, akan jatuh kepada Muhammad. Bukan hanya itu poin pertama. Poin kedua lebih mengagetkan lagi. Apa dia melakukan? Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Aku tahu dan aku yakin kalau yang namanya Muhammad itu akan datang.
Lalu apa? Walam akun adzunnu annahu minkum. Tapi aku nggak ngira kalau Nabi akhir zaman itu datangnya dari bangsa Arab. Lalu lihat, falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ah walau kuntu indahu laghasaltu an qadamai. Demi Allah, kalau seandainya aku punya kesempatan saat ini, aku akan datang jauh-jauh datang kepada dia dan aku akan mengkhidmatnya dan aku akan memeluknya, aku akan mendekapnya. Dan seandainya dia ada di depanku sekarang ini, aku akan cuci kedua kakinya. Subhanallah. Raja siapa ini? Raja Herkal. Raja Romawi nomor 1. Dengan mengatakan kata-katanya, la ghasaltu an qadamai. Kalau dia berada di hadapanku sekarang, aku akan cuci kedua kakinya. Yang kaget siapa di sini? Waduh. Siapa Muhammad ini? Raja ini. La tajassamtu. Pertama, la ghasaltu. Aku akan menghormati dia. Aku akan mencuci kaki dia. Punten-punten. Menurut beberapa sirah, dari situ Abu Sufyan sudah mulai ternyuh dalam hatinya. Keren nih Muhammad ini. Bisa menaklukkan Raja Romawi kayak begini. Lalu saat itu Abu Sufyan pamit berangkat. Abu Sufyan pulang, datang surat yang dibawa oleh utusan Rasulullah. Bisa dipahami nggak nih? Abu Sufyan pamit, ya sudah pulanglah Abu Sufyan. Tiba-tiba ini pulang, besoknya datang ketuk ke istana, ditanya mengatakan, dari siapa? Aku adalah Dihya al-Kalabi. Siapa kamu Dihya al-Kalabi? Aku adalah utusan dari Muhammad Rasulullah. Baru kemarin diceritakan. Langsung datang, ya Maulana, ya Herkal, ya Azimir Rum. Ada surat yang dibawa oleh utusan Muhammad. Kata Herkal, suruh masuk. Begitu tiba dengan ucapannya, kata-kata yang sangat indah. Dihya al-Kalabi, sahabat Rasul. Yang wajahnya luar biasa, menarik cara bicaranya, gaya bicaranya, tutur katanya, sopan santunnya. Utusan itu luar biasa. Utusan Rasulullah, bangsa Arab. Datang dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah. Begitu tiba ke sana, Masya Allah. Siapa yang datang? Utusan Rasulullah. Herkal datang, atau datang ke Herkal. Kata Herkal dengan ucapannya, siapa anda? Aku adalah Dihya al-Kalabi. Dan aku datang kemari untuk apa? Untuk menyerahkan surat yang dititipkan oleh Muhammad Rasulullah. Serahkan. Serahkan. Dibaca. Dibacanya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibni Abdullah wa Rasulih. Masya Allah. Dari Muhammad, putranya Abdullah dan utusannya. Maksudnya apa? Utusan Allah. Dari Muhammad, putranya Abdullah, utusan Allah. Rasulullah. Iya. Ila Herkal Azimir Rum. Untuk Herkal, orang yang nomor 1 di Rum, ataupun orang yang mulia di bangsa Rum. Masya Allah. Ini Rasulullah cara nulis suratnya itu hormatnya luar biasa. Dari Muhammad, Abdullah, iya, maksudnya hamba Allah. Min Muhammad Abdullah, Muhammad daripada hamba Allah dan Rasul Allah. Masya Allah, kata-katanya demikian. Iya, lalu ila Herkal Azimir Rum. Tidak bilang ila Herkal yang kafir, nggak ada. Untuk Herkal yang mengaku Trinitas, nggak ada. Untuk Herkal yang ahli neraka, nggak ada. Waduh, ini bahasanya itu santun sekali. Rasulullah kirim suratnya itu santun sekali. Dari Muhammad, punten, hamba Allah dan utusan Allah. Untuk Herkal yang mulia di Rum. Masya Allah. Untuk Herkal, punten, namanya apa? Petinggi yang tertinggi di Romawi. Nggak ada kata-kata menyakiti, kata-kata untuk Herkal ahli neraka, untuk Herkal yang kafir, untuk Herkal yang tidak syar'i misalnya, astagfirullahaladzim, segala macam. Iya. Apa kata-katanya? Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa yang mereka mengikuti hidayah. Punten bunda. Jadi kalau ibu ini bicara di depan orang kafir, jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan begitu. Ibu katakan ini orang kafir semuanya. Salamun ala manittaba'al huda. Cocok begitu. Iya. Tapi saya kan seorang pimpinan nih. Saya ini seorang pimpinan. Pimpinan apa? Ini bicara di depan orang-orang kafir nih. Saya gini aja deh. Daripada ngomongnya biar saya selamat, gini aja. Salam sejahtera. Itu ikut-ikutan mereka. Jangan.
Kadang-kadang ada diborong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Kayak gitu. Nah punten. Itu nggak usah. Kita cukup satu ucapannya dengan matan salamun ala manittaba'al huda. Tapi kalau di situ ada 100 orang kafir, di situ ada seorang orang yang beriman, ibu boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kepada orang beriman satu di situ. Di situ ada setengah orang kafir, ada orang-orang mukmin di sana. Ibu boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ada salam sejahtera, nggak usah pakai salam sejahteranya. Karena itu adalah bahasa mereka. Iya, biar adil gitu loh. Ini pakai ini, nggak usah. Ibu cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya untuk orang beriman saja. Tapi kalau ada orang kafir saja, salamun ala manittaba'al huda. Ini Rasulullah. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatanlah bagi mereka mengikuti hidayah. Simak baik-baik. Amma ba'du, kata Rasulullah. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku memanggil engkau dalam panggilan syariat Islam. Aslim taslam. Engkau Islam, maka engkau selamat. Masya Allah. Yu'tikallah ajraka marratain. Engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala engkau menjadi raja dan pahala orang-orang yang di bawah akan mengikuti raja. Mungkin nggak rajanya Islam, bawahannya jadi Islam? Mungkin nggak begitu? Masyarakatnya Islam mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak mau Islam, cuma rajanya nggak Islam, takut akhirnya jadi nggak Islam. Mungkin nggak? Maka dikatakan yu'tikallah ajraka marratain. Anda Islam, satu Islamnya Anda, yang kedua Islam seluruh bangsa Romawi ketika mengikuti Anda, karena Anda Islam, pahalanya Anda dapatkan. Banyak nggak pahalanya itu? Banyak, ya. Fa in tawallait, jika Anda menolak daripada syariat ini, fa inna 'alaika itsmul yarisiyin, dikatakan akariyin, ya. Dalam beberapa riwayat, jika Anda ini tidak masuk Islam, maka Anda akan menanggung dosa. Satu, dosa Anda tidak Islam. Yang kedua, semua orang-orang para di bawahan Anda tidak Islam. Berarti dosanya karena Anda. Kenapa Anda tidak mengajak? Aku ajak pimpinannya, yakni kalian. Baru Al-Quran ditulis oleh Rasulullah. Ya ahlal kitab, dalam surah Ali Imran ayat 64. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Allah punten. Di sini ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ta'al, marilah kita ke dalam satu kalimat yang sama, yang ittifaq. Allah na'budu illallah, menyembah kepada Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'an, jangan sekali-kali mensyirikan Allah dengan gaya-gaya trinitasnya atau apa saja. Wala yattaqi, apa namanya? Alisnya. Dia iya. Paulus mungkin sekarangnya. Kan kesafatir. Allah asyhadu an la ilaha illallah, yang disampaikan ke raja. Kaget para prajurit yang mengawal siapa? Simak dulu baik-baik Bunda. Tenang. Iya. Iya. Tenang. Ini Bunda serius ini. Lah, mengurus keagamaan saja bisa dibunuh. Sementara derajatnya antara raja dengan safatir ini boleh dibilang ini urusan tentang kenegaraan raja, ini urusan tentang masalah keagamaan. Derajatnya kan tinggi-tinggi, tapi ini bisa dibunuh. Apakah saya kalau begitu jadi bunuh? Dia bilang ke Dih ya, tenang, aku tidak berikan keputusan dulu sebentar. Saya akan kumpulkan semua anggota-anggota parlemen kerajaan itu. Dikumpulkan semuanya dan diperiksa, jangan sampai ada bawa barang, pedang, apa saja ke dalam istana itu. Takut ada yang bunuh-bunuhan nanti. Setelah masuk semuanya, kunci semuanya. Setelah dikunci, raja ini bawa suratnya begini. Suratnya di apa? Dibawa-bawa oleh raja. Dengan mengatakan gitu. Kata raja dengan mengatakan, Ayuhan nas, kalian tahu, kalian adalah pembaca Injil. Dan kalian tahu, dipegang suratnya. Kalian tahu pembaca Injil. Dan dalam Injil termaktub, tertulis ada nabi yang akan datang di akhir zaman membawa kebenaran yang ada. Dan saya mendapatkan surat dari Muhammad yang mengaku nabi. Dan Safatir sudah mengakui tentang kenabiannya. Dan aku pun telah mengetahui tentang kenabiannya. Seperti yang kemarin telah datang sekelompok orang-orang Arab yang kami telah mentahkiknya, bertanyanya. Dan ini suratnya ada di tangan kami. Dan kami tahu kalau kalian yakin kalau itu adalah nabi. Mari semuanya untuk menyatakan ikuti saya.
Karena saya saat ini sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah. Di depan itu. Begitu rajanya mengatakan 2 kalimat syahadat, apa yang terjadi? Semua riuh, resah, mau keluar udah dikunci. Ribut semuanya. Bingung raja ini. Aduh, gimana ini? Pada lari, raja murtad, raja kafir, raja ini, raja ini. Dia bingung raja ini. Bingung, khiar, milih otaknya, muter. Akhirnya dia tertawa. Hahaha, kata raja. Hahaha, ketawa. Dia bilang, kalian tahu, aku cuma ngerjain kalian aja. Aku cuma ngecek iman kalian bagaimana. Ternyata kalau iman kuat, enggak pindah agama, aku bersama kalian. Agama yang kita pegang. Hatinya Islam, hatinya dia tuh udah yakin Muhammad itu Rasul. Ya, sekarang sampaikan ke Muhammad salam hormat dariku dan sampaikan ke Muhammad kalau aku ini sudah masuk Islam. Tapi apa? Tapi bagaimana keadaan seperti ini? Aku sudah hormati kamu. Ini hadiah untuk Muhammad, ini hadiah untuk di Madinah. Diberi hadiah berbagai macam dibawa ke Rasulullah. Tiba ke Rasulullah, Bunda tahu sampai ke hadapan Rasulullah. Begitu sampai ke hadapan Rasulullah, bagaimana? Kata Rasulullah dengan mengatakan, bagaimana keadaannya wahai Dihiyah? Ya Rasulullah, begini. Ceritanya disampaikan di awal. Disampaikan. Sampai akhirnya pulang mendapatkan hadiah dan dia menyampaikan salam kepadamu dan dia katanya sudah Islam. Tapi masih menyembunyikan keislamannya. Karena melihat keadaannya, Rasulullah langsung menyambar bahasanya dengan kata-kata, kadzdzaba aduwallah, dusta orang itu. Dusta orang itu. Aslama wartad. Hari itu Islam, detik itu dia murtad. Yang menyebabkan dia murtad karena dia tidak mau kehilangan jabatannya. Karena dia itu begitu asyhadu alla ilaha dari hati itu dia ucapkan. Waktu dia ngiming-ngiming surat, Anda benar, Anda tahu kalau Nabi akan datang, Anda yakin kalau yang namanya Nabi akhir zaman datang, dan Anda tahu kalau itu adalah Nabi, dan kami pun tahu ada Nabi, sahabat jamaah Nabi, ayo kita sama-sama ikuti saya, karena saya sudah mengatakan, asyhadu, itu benar dalam hatinya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dia dalam hatinya, tapi begitu riuh kesulitan yang ada, dia takut, wah kacau nih. Dia bilang, hilang dah kerajaanku. Hilang tahtaku. Baru dia bilang, ketawa aku adalah bercanda. Nguji kalian. Padahal dalam hatinya yakin kalau Muhammad itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Dia kafir. Kata Rasulullah mengatakan kalimat yang sangat masyhur. Rasulullah sebutkan. Apa yang Rasulullah katakan? Aslama wartadda. Dia Islam, tapi hari itu juga dia murtad. Hadiahnya dibawa dan terbukti apa kemurtadan yang ada. Ini adalah surat yang dilayangkan kepada siapa? Raja Herkal, Raja Romawi. Dan punten, belum sampai di situ. Sekarang tahu, oh surat-surat yang dikirimkan ke raja, ada surat yang dikirimkan ke Raja Herkal. Ini kisahnya. Surat ada lagi yang dikirim ke Raja Persia. Masya Allah, itu lebih seru lagi Bunda ke Raja Persia. Kenapa? Karena saking serunya nggak bisa disampaikan sekarang. Bulan depan kita sampaikan. Iya, Bunda, jadi bulan yang akan datang, untuk masalah sirah nabawiyah, kita akan gambarkan surat yang dikirim ke Raja Persia. Tapi punten, di sini saya tidak memperlihatkan tayangan-tayangannya. Kapan tayangan-tayangannya, bagaimana ekspresinya, surat kan ada dibikin film-film secara singkatnya gitu. Insya Allah di acara sehari bersama Rasulullah, itu bukan hanya sekedar saya tausiah, tapi ada beberapa yang sudah saya kumpulkan gambar-gambar, termasuk gambar-gambar selama kami kemarin umroh juga. Saya ambil beberapa tempat-tempat yang kira-kira menolong untuk keterangan nanti sirah dalam sehari bersama Rasulullah. Mudah-mudahan Bunda, tapi punten ini tempatnya juga sangat terbatas nantinya, tapi mudah-mudahan Bunda paling tidak dari Rumil ajak suaminya, ajak keluarganya untuk bisa mengikuti sehari bersama Rasul bersama dengan mabitnya nanti. Ini full yang diceritakan adalah tidak membicarakan apa-apa, membicarakan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Punten, ada selentingan WhatsApp ke saya dengan mengatakan, Habib Maki, ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan. Tidak ada. Bersih, iya, tidak ada dengan acara itu, nggak ada. Ini asli Rumil untuk menceritakan tentang sirah nabawiyah. Nggak ada embel-embel itu, nggak ada. Ya, nggak ada berkaitan dengan 2019 apanya, tidak. Hanya ini adalah menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari manapun, ayo kita gabung, kita ikuti dengan apa sirah nabawiyah sehari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah ada apa namanya brosur singkatnya.
Silahkan nanti kalau mau banyak kok di luar juga, insya Allah ini adalah tempat yang kita siapkan di tempat yang senyaman-nyamannya. Mudah-mudahan berkenan nanti di tempat itu dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan yang datang untuk Sirah Nabawiyah, surat yang dikirim oleh Rasulullah, terutama yang akan disampaikan tentang raja siapa? Persia, insya Allah. Mudah-mudahan Bunda ada manfaatnya. Dan punten sekali tadinya judulnya, kalau di awal judul katanya apa? Futuh Mekah ya? Punten, saya kira pengajian yang di mana gitu ya. Begitu saya kata, saya bilang Mas Ari kayaknya Futuh Mekah deh. Langsung Futuh Mekah. Subhanallah, ada kawan kita yang nontonnya itu di daerah Jeddah. Langsung ke saya bilang, Abi Maki bukan itu deh. Kayaknya kita masih di acara surat-surat raja-raja deh. Berarti YouTube kita ini pun ada yang nonton live di mana? Di Timur Tengah. Masya Allah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan Rumil ini semakin berkah. Rumil ini semakin kokoh. Kenapa? Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seperti ini kita berkumpul di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman? Nggak ada ya, alhamdulillah. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.